Definisi khalifah dalam fikih siasah. Yang pertama, dalam fikih siasah, khalifah dipahami sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang menggantikan peran Nabi Muhammad SAW dalam urusan duniawi dan keagamaan. Ia bertugas menjaga agama, menegakkan hukum syariat, serta memastikan keadilan dan kemaslahatan umat. Kemudian ulama seperti Al-Mawardi memandang kekhilafahan sebagai kewajiban kolektif yang harus ditegakkan demi menjaga stabilitas umat. Sementara itu, Al-Ghazali melihat fungsi khalifah dalam menjaga tujuan syariah seperti perlindungan agama, jiwa, dan harta. Di sisi lain, pemikir modern seperti Ali Abdul Razik menilai khilafah hanyalah institusi historis, bukan kewajiban agama. Nah, perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa konsep khilafah berkembang sesuai zaman, namun tetap berpijak pada nilai dasar Islam. Kemudian yang kedua, implementasi sistem kekhilafahan. Implementasi kekhilafahan dalam sejarah Islam dilakukan melalui berbagai metode, yaitu pada masa Abu Bakar pengangkatan dilakukan lewat musyawarah terbatas oleh para sahabat atau disebut Ahlul Halli wal Aqdi. Umar bin Khattab ditunjuk langsung oleh Abu Bakar melalui wasiat yang disepakati bersama. Sedangkan sistem warisan kekuasaan mulai diterapkan sejak dinasti Umayyah, ketika Muawiyah mengangkat putranya Yazid sebagai pengganti ketiga. Metode ini musyawarah penunjukan dan warisan menunjukkan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam bentuk pemilihan pemimpin, asalkan tujuannya tetap menegakkan syariat dan menjaga kemaslahatan umat. Yang ketiga, perkembangan sejarah kekhilafahan. Kekhilafahan mengalami dinamika besar sepanjang sejarah Islam. Masa Khulafaur Rasyidin adalah periode ideal di mana kepemimpinan dijalankan dengan syura, kesederhanaan, dan kedekatan dengan rakyat. Setelah itu, dinasti Umayyah memulai sistem monarki turun-temurun yang lebih otoriter namun stabil secara politik. Kemudian datang dinasti Abbasiyah yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, namun kekuasaan khalifah cenderung simbolik. Terakhir, kekhilafahan Utsmaniyah yang bertahan selama 6 abad dan menjadi simbol kekuatan Islam global. Kekuasaan ini berakhir tahun 1924 ketika Mustafa Kemal Atatürk secara resmi membubarkan institusi khilafah di Turki sebagai bagian dari reformasi sekuler. Kemudian yang keempat, dinamika dan adaptasi sistem. Dari sejarah tersebut tampak bahwa institusi kekhilafahan bukan sistem yang kaku, melainkan terus mengalami adaptasi sesuai realitas sosial, politik, dan budaya. Islam sebagai sistem pemerintahan tidak memaksakan satu bentuk tertentu, tapi menekankan prinsip dasar seperti keadilan, syura, perlindungan umat, dan pelaksanaan hukum Allah. Fleksibilitas ini memungkinkan khilafah untuk tetap relevan dan hidup dalam berbagai bentuk kepemimpinan sepanjang zaman, meskipun nama dan struktur formalnya bisa berubah. Kelima, kesimpulan. Khilafah dalam fikih siasah adalah pemimpin umat Islam yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga nilai-nilai syariat. Sistem kekhilafahan telah melalui berbagai fase, dari bentuk idealis masa sahabat hingga bentuk monarki dinasti. Meskipun institusinya kini telah tiada, secara formal nilai-nilai yang diusung tetap relevan sebagai dasar dalam membangun pemerintahan Islam yang adil dan maslahat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah dan konsep khilafah penting bukan untuk menghidupkan kembali bentuknya secara literal, tetapi untuk
mengambil pelajaran dalam membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan tantangan zaman modern.